Contohnya apa? Kalau masalah sama tetangga, berisik banget tuh tetangga. Padahal waktunya tidur siang. Apakah ibu datang ke rumahnya langsung daprak, anterin sembako? Temennya berat badannya 80 kilo, dia panggil, Dut, sini Dut. Nah, pilar pertama akidah, pilar yang kedua syariah, pilar yang ketiga akhlak. Ibu nggak pantas duduk di depan. Kaget bu gurunya, loh memang seharusnya ibu duduk di mana? Ibu pantasnya duduk berdua dengan saya di pelaminan. Zulhijjah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan lalu sudah saya sampaikan bahwa tidak ada hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka bersyukur Allah memberikan taufik, kemudahan buat kita semua untuk bisa hadir dan duduk bersama di majelis ilmu ini. Insya Allah dicatat sebagai amal soleh dan pahalanya luar biasa karena kita berada di hari yang istimewa. Amin ya Allah ya Rabbal. Si diri dengan al-akhlaqul mahmudah, dengan akhlak yang terpuji. Alhamdulillah tadi pagi saya sempat menyusun materinya. Ya, saya buat, kemudian saya kirim ke ibu ketua. Saya bilang tolong di-share ke jamaah. Udah diterima belum? Sudah ya, bawa HP-nya. Ya, yang bawa HP-nya boleh dibuka. Paketnya ada. Mudah-mudahan ada paketnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tulis di sini, hiasi diri dengan akhlak terpuji. Pengajian bulanan MT As-Sakinah PUP Sabtu 8 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Prolog ini bahasa lainnya adalah muqaddimah atau pengantar. Saya baca sedikit dahsyatnya perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini. Luar biasa, perkembangan teknologi sangat dahsyat sekali perkembangannya. Ini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan moral, akhlak, dan etika di kalangan masyarakat. Itu pasti sebuah keniscayaan, efek dari teknologi yang berkembang sangat pesat akan berpengaruh terhadap tata cara atau berperilaku atau akhlak dan etika dalam bermasyarakat. Memang kemajuan itu memiliki manfaat yang luar biasa, namun di pihak lain tidak sedikit orang yang tidak dapat mengendalikannya dan menyalahgunakan kemajuan teknologi tersebut. Apa contohnya Bu, dampak negatif dari perkembangan teknologi? Pada paragraf kedua di situ ditulis sering terjadinya peristiwa di luar akal sehat manusia. Contohnya ada anak tega membunuh orang tua, miris, gara-garanya sepele, cuman karena nggak dibeliin motor. Lebih sepele lagi, cuman karena nggak dibeliin HP.
Ada tuh kejadian orang tua dicekek sama anaknya atau dipukul pakai alat berat, pakai besi dari belakang. Nauzubillah min zalik. Tuh hari anak sekolah, anak SMP, kira-kira umurnya berapa kalau anak SMP? 11-12an ya, 10-11-12. Di dalam kelas ketika gurunya menyampaikan pelajaran, gurunya perempuan, dia bilang begini, Bu, ibu nggak pantas duduk di depan. Guru kan mejanya di depan, ibu nggak pantas duduk di situ. Kaget bu gurunya, loh, memang seharusnya ibu duduk di mana? Ibu pantasnya duduk berdua dengan saya di pelaminan. Astagfirullahaladzim. Bagi dia mungkin bercanda kali ya. Merah muka ibu guru, tapi dia no comment. Kalau dimarahin, anak sekarang bu, kadang-kadang kalau dimarahin ngadu sama orang tuanya. Orang tuanya baperan, dilaporin gurunya. Serba salah. Maka yang bisa dilakukan oleh ibu gurunya saat itu cuma diam. Diam pertanda tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh peserta didiknya. Rata-rata begitu sekarang. Nah, melihat kejadian seperti ini, kira-kira siapa yang disalahkan? Sekolah, orang tua, atau masyarakat? Kalau bicara siapa yang mau disalahin, mah nggak ada yang mau disalahkan. Siapapun nggak mau disalahin, pengennya mah benar terus. Kita kembalikan kepada firman Allah surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini jawabannya. Kejadian-kejadian seperti ini yang paling pertama harus kita kembalikan kepada keluarga dulu. Dalam hal ini adalah orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap akhlak dan moral anak-anaknya. Setuju? Setuju? Mau tidak mau, siap dan tidak siap, kita sebagai orang tua ketika kita sudah melahirkan anak sebagai generasi kita, maka saat itu kita harus mendeklarasikan diri kita di depan anak-anak bahwa kita adalah guru bagi mereka. Di samping Anda sering nonton film-film porno atau pornografi, faktor yang melatar belakangi adanya kasus demikian karena kurangnya iman. Nah, nanti terkait antara akhlak dengan akidah. Kurangnya iman di dalam dada seseorang. Kemudian juga miskin dengan ilmu agama. Jadi faktor yang melatar belakangi kasus terjadinya perkosaan dan lain sebagainya, tontonan yang salah alias tidak menuntun, tontonan yang tidak menuntun. Yang kedua, iman yang lemah. Yang ketiga, miskin ilmu agama. Jamaah sekalian, langsung ke, kalau pakai Infocus mungkin ada slide gitu ya. Slide kedua. Nah, di sini sebagai orang tua, karena kita adalah pihak yang paling bertanggung jawab ya Bu ya terhadap akhlak anak-anak kita, maka kita harus menjadi contoh yang baik. Bahasa kerennya role model. Role model ya bagi anak-anak kita. Maka ini masuk ke tema hiasi diri kita nih sebagai orang tua dengan al-akhlakul karimah. Tujuannya agar apa? Kalau diri kita sudah berhias dengan al-akhlakul karimah, maka nanti anak-anak kita juga akan mencontoh akhlak kita semua. Kan begitu ya Bu ya? Ya, baik. Islam dibangun dengan 3 pilar yang tidak bisa dipisahkan. Pilar pertama,
akidah. Pilar yang kedua syariah. Pilar yang ketiga akhlak. Tiga-tiganya ini nggak bisa dipisahkan. Kalau mengaku muslim sejati, tiga-tiganya harus benar. Nomor satu akidah, nomor dua syariah, nomor tiga akhlak. Apa itu akidah? Akidah itu ya keyakinan, keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada para rasul Allah, kitab-kitab Allah, adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Ini akidah masuknya, harus ada di dalam diri kita. Yang kedua syariah. Apa itu syariah? Ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perintah sholat syariah, kita zakat berarti kita menjalankan syariah. Kita menuntut ilmu, kita berjual beli dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga adalah al-akhlak, yaitu masalah akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Diajarkan di dalam agama kita. Bagaimana akhlak kita terhadap sesama manusia? Dan yang ketiga, bagaimana akhlak kita terhadap diri sendiri? Semuanya diatur. Ini merupakan pilar dalam kita beragama. Tiga-tiganya tidak bisa kita tinggalkan. Ini masih prolog, Bu. Selanjutnya, apakah akhlak itu? Nah, ini berarti pengertian akhlak. Satu, saya baca di sini menurut Ibnu Maskawi, akhlak adalah kondisi kejiwaan yang mendorong manusia melakukan sesuatu tanpa pemikiran dan pertimbangan. Antara akhlak dan akidah ada nggak hubungannya? Ada? Pasti ada. Kita baca di sini. Antara akhlak dengan akidah dan keimanan terdapat hubungan yang sangat erat, Bu. Karena akhlak yang baik itu sebagai bukti dari keimanan. Sebaliknya akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman seseorang. Tadi contoh akhlak yang baik. Hari ini saya mau senyum, menebar senyum sebanyak mungkin kepada jamaah taklim. Itu akhlak baik. Kenapa dia mau senyum sama orang? Padahal belum tentu yang disenyumin juga balas senyumnya. Kadang-kadang ada yang begitu, kita udah senyum manis banget, yang disenyumin mah biasa aja tuh. Pernah ngalamin begitu? Terus gimana, senyumnya ditarik lagi? Oh, nggak jadi dah. Ya. Orang yang akhlaknya baik, gak peduli yang disenyumin bales atau tidak. Dan itu bersumber dari mana? Imannya yang bagus, ketinggian iman di dalam hatinya, bahwa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Dengan senyum saja di depan saudara kita itu sudah bernilai sedekah. Maka diaplikasikan, ditunjukkan. Perkara orang mau menyambut senyumnya dengan sinis atau dengan apa kek, itu nggak jadi masalah. Berarti akhlak dan akidah erat kaitannya. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhu khuluqan. Kata Nabi, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka kalau orang akhlaknya bagus, jaminan dia berarti imannya juga bagus. Mau imannya bagus, mau meninggal dalam keadaan memiliki iman yang bagus, jaga akhlak kita.
senantiasa berakhlakul karimah, baik kepada Allah, hablum minallah, ataupun kepada manusia yang disebut dengan hablum minan. Slide terakhir Bu, di situ di WhatsApp yang bawa HP. Sesungguhnya kemuliaan akhlak itu terwujud dengan memberikan apa yang dipunyai kepada orang lain. Berarti dermawan, suka memberi. Suka memberi tidak melulu sifatnya materi. Kita bisa memberi dalam bentuk tenaga, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk apa? Sharing ilmu. Nah, ini akhlak yang baik. Kita mau memberi kepada orang lain apa yang kita punya. Lawannya berarti kita tidak pelit, alias bakhil, alias koret, alias buntut gasiran. Bahasa mana itu Bu? Menahan diri. Ya, akhlak yang baik itu adalah mampu menahan diri sehingga tidak menyakiti orang lain. Pandai menahan emosi. Emosi, ya, mengatur emosinya. Emosi Bu, biar nggak ngantuk. Dan menghadapi gangguan atau tekanan dengan penuh kesabaran. Pelan-pelan nih bacanya nih, sambil dihayati. Gua begitu apa kagak ya gitu. Jadi tambah nggak sih nih kalau ditekan sama orang, kalau bahasa sekarangnya mak dijulidin sama orang, digosipin, ya, diomong-omongin sama orang, termasuk yang bermental tabah, apa justru temperamental, ya, silakan ya, introspeksi. Hal itu akan bisa digapai dengan membersihkan jiwa dari sifat rendah lagi tercela. Akhlak yang mulia memiliki berbagai keutamaan. Jadi kalau kita punya akhlak yang mulia, akan banyak mendapatkan keutamaan. Dengan kemuliaan akhlak, seseorang akan memperoleh derajat yang tinggi. Apa itu derajat Bu? Derajat itu bahasa Arab loh. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Apa derajat Bu? Sudah jadi bahasa kita, kedudukan. Orang yang akhlaknya mulia, kedudukannya tinggi di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Akhlak yang terpuji yang pertama memiliki al-aqidah as-sahihah was-salimah. Benerin dulu akidah kita, luruskan dulu keyakinan di dalam hati kita akan kemahabesaran Allah, kemahaesaan Allah. Benerin dulu itu namanya al-aqidah as-sahihah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Semua yang kita lakukan, ibadah apapun bentuknya, semua kita niatkan hanya untuk Allah, jangan karena yang lain-lainnya. Memiliki akidah yang selamat adalah urusan yang sangat mulia, sebab perilaku merupakan hasil dari pikiran dan keyakinan di dalam jiwa. Penyimpangan perilaku biasanya muncul akibat penyimpangan akidah. Akidah itulah iman. Apabila akidah seseorang baik, maka baik pula akhlaknya. Sehingga akidah yang benar akan menuntun pemiliknya untuk bisa memiliki akhlak yang mulia.
Seperti apa Bu? Akhlak yang mulia, jujur, sidik, gak pernah goroh, gak pernah bohong. Orang kalau udah biasa jujur, ketika satu kali dia berbohong, dari matanya itu kelihatan, bisa terbaca. Kalau kita belajar ilmu psikologi, dia ngomong tapi matanya itu kayak nggak yakin gitu, ada gambaran nggak yakin, berarti apa yang dia sampaikan sebenarnya itu bukan yang sebenarnya. Nah, maka orang yang memiliki akidah yang sahihah, dia nggak akan berani untuk tidak jujur dalam berucap ataupun dalam berbuat sesuatu. Pasti dia akan mengusung selalu as-sidqu, kejujuran, wal amanah. Apa yang kedua? Sebagaimana sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Amanah itu bisa dipercaya, dititipkan omongan. Sering kita dititipin omongan, jangan cerita sama siapa-siapa ya. Sering nggak begitu? Saya cuma curhat sama kamu doang, jagain itu amanah. Besok disampaikan, tapi sepi-sepi ya. Saya dipesen gak boleh cerita-cerita sama siapa-siapa, kamu doang yang saya ceritain. Dua, udah tuh berarti yang tahu ya. Yang diceritain besok punya bestie kan dia kan, dia cerita lagi. Loh kok biasa? Dosa jangan dianggap hal biasa, akan menumpuk. Dosa kecil kalau dibiarkan menumpuk jadi besar, apalagi dosa besar akan menggunung dia. Ini amanah, perkara amanah dalam hal ucapan, dalam hal apa lagi? Perbuatan, termasuk mengajar, menyampaikan ilmu. Mengajar itu kan mentransfer ilmu, memberikan ilmu kepada peserta didik. Guru harus punya sifat amanah, jujur terhadap ilmu yang disampaikan. Itu amanat ilmiah namanya. Maka saya sering katakan, kalau lagi ngajar di kampus itu kan, anak-anak kami itu kan sudah pada ngajar juga walaupun mereka kuliah. Saya bilang jangan ada gengsi ketika ditanya sama murid kemudian belum tahu jawabannya. Jangan gengsi dengan menjawab apa aja, ngaco, bisa, dalam tanda kutip, biar kelihatan apa? Bisa, nggak boleh. Berarti dia tidak amanat secara ilmiah. Lebih baik jujur dengan mengatakan, minggu depan nanti Bapak atau Ibu berikan jawabannya. Mohon maaf hari ini Ibu atau Bapak belum tahu jawabannya. Kita pengen memiliki akhlak yang mulia, benerin dulu apa? Akidah kita. Senantiasa berdoa, memohon akhlak yang mulia. Ini doa ini penting. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Di slide yang pertama udah saya tulis tadi doanya, naik lagi ke atas, di scroll ke atas. Slide pertama, doa yang dianjurkan untuk kita baca agar memiliki akhlak yang mulia. Ada nggak? Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ada Bu? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amalan-amalan dan hawa nafsu yang mungkar. Itu yang pertama. Doa yang kedua ini sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar memiliki akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha
la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, yang artinya ya Allah, tunjukkanlah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki kecuali Engkau, dan palingkanlah akhlak yang buruk dariku. Tidak ada yang dapat memalingkannya kecuali Engkau, yang sudah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas ketinggian akhlak yang mulia. Jadi Nabi Muhammad akhlaknya sangat bagus, tapi masih mendawamkan doa ini. Kita bagaimana akhlak kita? Akhlak kita bagaimana? Jawab masing-masing. Perlukah kita membaca doa ini? Sangat perlu, ya, sangat perlu agar Allah bimbing kita terus supaya kita berada di atas kemuliaan akhlak yang terpuji. Yang ketiga, kiat agar kita memiliki akhlak yang mulia adalah bersungguh-sungguh atau mujahadah dalam memperbaiki diri kita. Diri kita gak ada yang sempurna, nobody's perfect. Gak ada satu jiwa pun yang sempurna. Atau ada di sini? Ada yang berani acung tangan, saya udah sempurna kok? Gak ada, ya. Maka ketidaksempurnaan itu jangan membuat kita jadi putus asa. Kadang ada orang merasa begini, Bu, diri saya mah kotor, udah banyak banget dosa yang dilakukan. Kalau dia ngomong begitu tapi untuk menuju taubat itu bagus. Tapi ada orang yang merasa saya mah udah kotor gitu, udah terlanjur, udah kecebur, ya udah nyebur sekalian. Wal iyazu billahi ta'ala. Nggak boleh kita putus asa dengan rahmat Allah. Harus bersungguh-sungguh mujahadah memperbaiki yang masih kurang, yang belum sempurna dalam diri kita. Kekurangan-kekurangan itu sering, ya, sering nampak, Bu, di hadapan tetangga kita. Mungkin selama ini kita masih suka apa ini, misalnya nggak peduli sama tetangga, itu kekurangan kita. Mari kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang care dengan orang lain, khususnya dengan tetangga, karena yang paling dekat dengan kita adalah tetangga, walaupun dia bukan saudara kita. Mujahadah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita udah bersungguh-sungguh berupaya ingin memperbaiki yang jelek, yang lalu-lalu, dulu mungkin sholatnya masih bolong-bolong, yang lalu-lalu tutup auratnya masih bongkar pasang, ya. Apa itu bongkar pasang? Ya kadang kalau lagi inget ya pakai kerudungan ke tukang sayur, kalau lagi enggak ya enggak, gitu, mesti bongkar pasang karena auratnya. Itu yang dulu-dulu akhlak kita di hadapan Allah masih seperti itu. Maka berjuanglah, jahadu fina, bersungguh-sungguhlah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Insya Allah kita akan memperoleh meraih akhlak yang terpuji. Introspeksi, muhasabah, mirip nih dengan yang barusan saya sampaikan, dengan cara mengoreksi diri kita ketika melakukan akhlak yang tercela, dan melatih diri agar tidak terjerumus kembali dalam perilaku akhlak yang tercela itu. Namun hendaknya tidak terlalu berlebihan dalam mengintrospeksi, karena hal itu akan menimbulkan patah semangat. Ini yang saya bilang tadi. Jadi terlalu berlebihan introspeksinya, merasa dirinya kotor, nggak pantas ngumpul di pengajian karena udah banyak perbuatan dosa. Dia introspeksi terlalu berlebihan, lebay, ya. Akhirnya apa? Emang udah sering berbuat maksiat, kemudian introspeksinya lebay, nggak mau nyampur di pengajian. Nyampurnya di mana? Nyampurnya bareng sama laler lagi, sama laler lagi. Laler di mana adanya? Iya, di tempat-tempat yang
tidak kondusif, tempat-tempat yang tidak mendukung untuk kita memiliki akhlakul karimah. Jadi jangan berlebihan. Ada curhat ke saya orang yang memang apa itu bahasa kalau itu introvert apa namanya. Iya, jadi dia merasa ketika melakukan sesuatu kesalahan, dia salahkan betul dirinya gitu. Dia menyalahi yang berlebihan. Ya padahal rumusnya adalah Allah Tawwab, Allah Ghafur, Allah Maha penerima taubat. Ya, walaupun kita sudah melakukan kesalahan, kalau kita kembali lagi kepada Allah, diampuni segala kesalahan kita. Itu kan rumusnya benar begitu. Yang kelima, Bu, merenungkan dampak positif akhlak yang mulia. Jadi kalau kita pengen akhlak kita bagus, maka renungkanlah apa akibat yang dihasilkan kalau kita berakhlak mulia. Janji Allah tadi, Allah angkat derajat kita. Nanti di akhirat kalau akhlak kita bagus, inna akrabakum majlisan yaumal qiyamah ahsanuhum khuluqan. Yang paling dekat posisinya dengan Nabi siapa nanti pada hari kiamat? Yang paling bagus akhlaknya gitu. Jadi ketika kita misalnya dihadapkan dengan satu situasi yang memancing emosi kita, dan kita bisa banget gitu untuk emosi, untuk marah, meluapkan emosi kita, tapi kemudian kita ingat, tahan. Sebab kalau saya tahan, ini adalah akhlak yang baik, nanti posisi saya di akhirat akan berdekatan dengan baginda Rasulullah. Nggak jadi kita marah. Padahal peluang itu ada. Kenapa? Sebab yang bikin marah kita kadang-kadang maaf dalam tanda kutip gitu ya, orang yang lebih bodoh dari kita. Bodoh apanya? Bodoh akhlaknya. Ya, dengan gampang kita balikin aja, jeder, tapi kita nggak mau begitu, kita tahan. Nah, dalam kondisi seperti ini, masya Allah, maka kita termasuk orang yang memiliki apa? Al-akhlaqul karimah, yang dijanjikan apa nanti? Kedudukan yang sangat dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Penting, jadi kita membayangkan dampak positif kalau kita berakhlakul karimah. Sebaliknya, memikirkan dampak buruknya kalau kita berperilaku jelek. Dampak negatif yang timbul akibat akhlak yang jelek berupa penyesalan yang terus-menerus, kesedihan yang berkepanjangan, rasa tidak senang di hati orang lain kepadanya. Dengan demikian seorang akan terdorong untuk mengurangi perilakunya yang buruk dan terpacu untuk memiliki akhlak yang mulia. Sering nggak nyesel, Bu? Nyesel belakangan ya, Bu ya? Duluan apa belakangan? Kalau duluan bukan nyesel namanya. Nyesel gitu ya, ya Allah nyesel banget tadi itu nggak bisa menahan emosi, marah kita, ngomong apa aja keluar dari lisan kita. Semua yang ada di kebun binatang dikeluarin ya, disebutin ya. Udahannya nanti bagaimana ketika udah adem tuh? Nyesel banget, nyesek rasanya, malu, hati nggak tenang. Nah ini pikirin, sebelum kita melakukan akhlak yang buruk, pikirin baik-baik dampak negatifnya, baik terhadap diri kita maupun terhadap lingkungan sekitar kita. Kalau kita suka ngomel-ngomel, mencak-mencak orang, bayangin dampak negatifnya, kita nggak bakalan disukain sama orang lain, nggak akan kita dijadikan suri tauladan bagi orang lain. Ya, padahal orang yang paling baik ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas adalah orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat tidak melulu dalam bentuk materi. Dengan sikap kita yang hilem, sabar, penyantun, nggak gampang marah, itu kita sudah memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maka kita termasuk golongan orang yang paling baik di mata Allah. Gitu ya, Bu ya. Nah, yang nomor 7, tidak putus asa untuk memperbaiki diri. Kata Allah, seburuk apapun keadaan kita di masa lalu atau saat ini kalau masih ada akhlak yang buruk di dalam diri kita, buru-buru kita lemparin,
di hati kita, periksa hatinya masing-masing. Masih punya sifat iri sama orang, masih suka kepo sama orang, masih suka, kalau kepo itu kan gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Masih suka begitu? Kadang-kadang. Masih suka julid sama orang? Ada yang masih begitu? Ya. Di sana Bu ya, bukan di sini ya. Hatinya udah bersih semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wala tai'asu min rauhillah, jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmatnya Allah. Ya, teruslah berbuat apa? Al-hasanat. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, insya Allah bisa menghapuskan keburukan di masa lalu yang telah kita perbuat. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, begitu kata Allah. Yang kedelapan, saya cepetin, memiliki cita-cita yang tinggi akan melahirkan kesungguhan, memompak semangat untuk maju dan tidak mau tercecer di barisan orang-orang yang rendah dan hina. Barang siapa memiliki cita-cita yang tinggi dan jiwanya memiliki kekhusyukan, maka dia telah memiliki sumber segala akhlak mulia. Semangat, cita-citanya tinggi, ingin menjadi apa? Pribadi yang memiliki akhlakul karimah, maka ngajinya rajin, nggak pandang usianya udah tua. Itu. Jadi cita-citanya tinggi, semangat terus untuk mencari ilmu, khususnya ngaji. Ya, maka kalau yang masih dilanda rasa malas, padahal tahu jadwal ngajinya hari Ahad ya biasanya, hanya hari ini aja kita majukan, berarti ciri-ciri tidak memiliki cita-cita yang tinggi untuk meraih, untuk menggapai akhlak yang mulia. Itu ya. Yang kesembilan, ini yang paling penting, bersabar. Udah kelihatan banget kalau orang sabar, itu berarti imannya kuat. Dikatain diem baik, diomong-omongin diem baik, sabar. Masya Allah. Tadi iman dan akhlak berkaitan kan? Iya. Maka orang yang sabar adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia dan tanda imannya bagus, imannya kuat. Yuk kita baca diri kita masing-masing. Sudahkah kita termasuk orang yang sabar? A-nya yang panjang Bu, A-nya. Sabar. Apakah sabar ada batasnya? Tidak berbatas. Terus aja panjangin aja. Sabar dah sampai hatta ya'tiyakal yakin, betul-betul datang kematian kepadamu, baru habis urusan kita, perkara kita habis, udah gak ada tantangan apa-apa lagi, udah gak perlu bersabar lagi, selesai sudah. 10. Menjaga kehormatan atau iffah. Pandai-pandailah kita menjaga kehormatan atau iffah diri kita. Sifat ini akan membawa pelakunya untuk senantiasa menjauhi perkara-perkara yang rendah dan buruk, baik yang berupa ucapan atau perbuatan. Ibu-ibu pakai gamis syar'i pulang ngaji di jalanan nyomot kue, makan sambil jalan, itu tidak pandai menjaga iffahnya, tidak menjaga apa? Kehormatannya, ya. Makan sambil jalan, pulang ngaji nenteng kitab, ngobrol haha hihi, cekakak cekikik, jalannya dilambat-lambatin, ya. Ini termasuk tidak menjaga kehormatan dirinya sebagai muslimah yang harus betul-betul memiliki al-akhlakul karimah, keberanian. Kalau mau memiliki akhlakul karimah harus memiliki keberanian. Dalam hal apa Bu?
Berani dalam arti memiliki jiwa yang tangguh dan mulia. Ya, selain itu keberanian akan menuntun senantiasa mengutamakan akhlak mulia, berusaha untuk mengerahkan kebaikan yang bisa dilakukannya dalam rangka memberikan manfaat kepada orang lain. Ini kadang-kadang suka pada ogah, malu. Contoh yang paling sederhana di lingkungan majelis taklim, kalau ibu-ibu dikasih tugas baca, itu pada kagak mau, itu agak berani, mawan kagak ngaji. Ya, ini bukan akhlak yang mulia. Malu di sini bukan akhlak yang mulia, sebab malu bukan pada tempatnya. Tapi ketika kita berani maju, itu bukan juga riya, bukan. Ya, tapi itu syiar bahwa kita ini ngaji punya target. Kita harus bisa baca rawih, misal kita harus bisa mimpin jadi MC, Master of Ceremony, harus bisa memimpin bacaan tahlil, zikrullah, yasin dan lain sebagainya. Itu syiar dan bagian dari al-akhlaqul suaranya. 12. Bersikap adil. Sikap adil akan menuntun kita kepada ketepatan perilaku. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Naruh sendal di rak sepatu, naruh baju di lemari baju, itu adil. Ibu naruh baju di rak sepatu enggak adil namanya. Itu ya. Tapi adil dalam beragama, sikap adil dalam beragama itu seperti apa? Ada pelit, ada boros. Ada orang kadang-kadang pelitnya kebangetan, sama duit keket, dimintain sumbangan, ntar dulu belum ada duitnya, padahal digegem udah banyak. Pelit. Ada juga orang yang borosnya nggak ketulungan, nggak boleh punya duit di dompet, udah langsung dihabisin aja. Ya, orang kagak minta juga dibagi. Lagi lewat, mau nggak nih gue bagi duit, itu udah masya Allah itu boros itu. Ya. Padahal buat besok belum tentu ada. Maka yang paling bagus adalah sifat adil. Apa itu sifat adil? Yang adanya di tengah-tengah, tidak terlalu pelit, juga tidak terlalu boros, itu pertengahan. Ya, berarti orang yang memiliki akhlakul karimah. Nah, di dalam kita bermasyarakat juga begitu, Bu. Ini manajemen. Kalau masalah keuangan berarti manajemen keuangan. Dalam rumah tangga juga kita begitu, dituntut kita memiliki akhlakul karimah ini dalam memanage keuangan kita. Dan dalam hal lain, terhadap anak-anak kita, kasih sayang yang kita berikan, bagaimana agar kita ini memiliki akhlakul karimah. Jangan pilih kasih pada anak yang nomor satu sama anak yang nomor bontot misalnya. Ya, kemudian juga jangan pilih kasih anak yang cakepan sama yang kurang cakep. Itu berarti tidak adil, tidak mencerminkan akhlakul karimah sebagai ibu. 13, Bu. Bersikap ramah dan menjauhi bermuka masam. Nah, ini paling gampang. Kalau pengen kita ini memiliki akhlakul karimah, sering-sering aja udah senyum. Ya, tapi harus ada apanya? Ada temennya, jangan senyum sendirian. Karena orang yang senyum itu gambaran hatinya itu luas. Kalau orang yang hatinya sempit, ngeresulak terus di hati, ngeluh terus, itu alamat susah, Bu, apa senyum, Bu. Ada sesuatu yang lucu aja kadang-kadang yang bikin orang lain ketawa, dia diam aja. Karena pikirannya kalut, pikirannya kacau. Berarti orang yang murah senyum itu pertanda imannya bagus. Murah senyum, ya Bu ya, praktekin Bu, ntar sampai rumah. Ya, sama anak sampai rumah jangan langsung ngomel, senyum dulu. Ya, sama suami senyum dulu. 14, mudah memaafkan dan mengabaikan ketidaksantunan orang lain merupakan akhlak besar dan mulia. Nah, ini juga kena banget nih buat kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita bisa seperti ini? Gampang maafin kesalahan orang, gampang memaklumi kesalahan orang lain. Harus punya banyak maklum.
Oh, mungkin dia begitu, tadi ketemu nggak negur karena lagi banyak masalah, ya. Atau udah jelas-jelas nyakitin kita, tapi kita maafin, masya Allah, itu al akhlakul karimah, tinggi sekali akhlaknya. Dah, yang ke 15, tidak mudah melampiaskan amarah. Jadi nggak gampang apa? Nggak gampang marah. Kalau ibarat sumbu kompor. Kalau yang sumbunya pendek itu si pemarah, itu dia gampang meledak gitu. Jadilah kita sumbu kompor yang panjang, ya, lama kebakarnya tuh. Kalau sumbunya pendek, petasan dah petasan, sumbunya pendek, begitu disundut langsung peletak. Nah itu ada yang begitu, temperamental, agak boleh disinggung dikit baperan, nah, alias bawa perasaan, tersinggungan. Bu, udah tua, ya. Kalau udah tua rentan sama apa? Penyakit jasmani. Jangan ditambahin lagi dengan penyakit rohani. Tadi itu baperan itu termasuk penyakit rohani. Jadi udah panjangin aja sumbunya. Ya udah maklumin aja udah. Gak usah diambil hati. Gitu ya Bu ya. Bisa? Bisa? Insya Allah. Biar mantep dong. Ini kemarin susah banget. Berat banget rasanya. Kayaknya lagi ngebayangin lagi ada orang yang ngeselin gitu kemarin, lagi dibayangin, gue maafin apa kagak ini? Gue maafin. Bertemanlah dengan orang-orang yang yang menjadi inspirasi buat kita. Satu ketika ya ada, saya punya kawan, ditanya, dia ahli sedekah, yang satunya ahli puasa. Yang ahli sedekah ngiri sama yang ahli puasa. Ya Allah, saya nggak bisa kayak kamu puasa Daud, ya, masya Allah. Gimana puasa Daud? Ya, sehari puasa, sehari tidak. Luar biasa, itu puasa yang paling tinggi udah. Puasa sunnah yang paling tinggi. Kata yang puasa, dia jawab apa? Nggak sombong. Kadang kalau kita digituin langsung dah kupingnya terbang. Hebat banget puasa mulu, iya dong gitu. Siapa dulu? Ya enggak, dia balik begini. Saya memang bisanya di jalur ini. Ini yang bisa saya lakukan adalah puasa, karena saya nggak bisa seperti kamu. Kamu ahli sedekah, saya tidak diberikan kelebihan rezeki seperti kamu oleh Allah. Jadi saya nggak bisa sedekah sebanyak kamu. Gitu. Nah, ini maksudnya apa? Kita saling apa nih Bu? Di poin di sini nih. Bertemanlah dengan orang yang soleh, tinggalin orang yang bodoh untuk menjadi apa? Inspirasi bagi kita gitu. Dia ahli sedekah, kita nggak bisa, kita kejar dengan cara yang lain. Kebaikan apa yang kita bisa lakukan? Gitu. Ya syukur-syukur bisa semuanya, tapi lagi-lagi sulit. Tidak ada manusia yang sempurna. Dia tahajudnya rajin, kita mungkin tidak serajin dia. Di yang lain kita ambil aspek yang lain, baca Qur'annya, silaturahimnya dan lain sebagainya. Gitu ya Bu ya. Ini manfaat kalau kita berteman dengan orang yang soleh. Yang 17, tidak suka mencela. Wala tanabazu bil alqab. Etika bersosial bermasyarakat di dalam Al-Quran, kata Allah, salah satu ciri orang yang suka mencela adalah kalau manggil temennya, ya manggilnya dengan sebutan ledekan. Temennya berat badannya 80 kilo, dia panggil, Dut, sini Dut. Yang jangkung tinggi banget ya panggil, jangkung sini. Wala tanabazu bil alqab. Ini termasuk mencela. Ini kadang-kadang masih suka kita jadikan candaan, ya. Suka keceplosan, enggak niat sih, tapi karena memang sudah deket, sudah akrab, akhirnya keluarlah kata-kata itu. Benar gak? Nah, ini berarti kita belum berakhlakul karimah. Walaupun itu candaan, ya, sekali bercanda, besok terus diulang lagi, dijadikan kebiasaan. Itu tidak boleh. Kemudian yang ke 18, mana 18?
di sini ya. Melupakan kelakuan orang lain yang menyakiti dirinya. Ini akhlak yang terpuji. Terhadap kebaikan kita kepada orang lain juga lupain, Bu. Jangan diungkit-ungkit. Kadang-kadang kalau sudah kejeblok, ada juga tuh, padahal dulu dia itu saya loh yang nolongin. Kalau bukan karena saya, dia ke rumah sakit malam-malam, mati dia. Ada Bu yang begitu, suatu ketika yang ditolongin nyakitin dia. Padahal yang benar adalah kebaikan apapun yang sudah kita kerjain, gede ataupun kecil, lupain. Tapi terhadap keburukan yang sudah kita lakukan, yang kecil apalagi yang gede, jangan pernah dilupain. Benar gak? Gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana tentang keburukan orang lain kepada kita? Nah, ini sebaliknya berarti. Keburukan orang lain kepada kita, kecil ataupun gede, udah hapus, diletin semuanya. Tapi kebaikan orang lain kepada kita harus selalu kita ingat. Berikan maaf dan membalas kejelekan dengan kebaikan. Ya Allah, berat. Habis dikata-katain, gitu ya. Terus kita emang baru habis ada masalah tuh sama tetangga, gitu ya. Contohnya apa? Kalau masalah sama tetangga, berisik banget tuh tetangga. Padahal waktunya tidur siang. Ya, gimana tuh menyikapinya? Ini kasus nih. Lagi tidur siang, nyetel tip tuh gede banget. Apakah ibu datang ke rumahnya langsung dangkrak? Iya, anterin sembako. Ini maksudnya nih. Berat gak tuh? Kaget kan tetangganya, lah dia ngapa nganterin sembako? Udah, no komen aja tuh, sembako ambil. Gitu ya. Kalau dia punya pikiran, ya udah, sembako diterima sambil dia pikirin gitu. Kemudian anehnya dimatiin itu pasti radionya. Ya Allah, orang baik banget, gue lagi berisik banget gitu. Kalau dia punya pikiran. Kalau nggak punya pikiran, bolehlah disampaikan. Tolong, waktunya tidur siang jangan kencang-kencang. Yang hidupin apanya? Suara radionya atau tipnya. Bu, kira-kira begitu ya Bu ya. Memberikan apa? Kejelekan, membalas kejelekan dengan kebaikan. Insya Allah bisa. Ketika kita ketemu pada kondisi ini, mudah-mudahan bisa. Insya agar kita bisa menggapai akhlak yang mulia. Amin. Dapat WA dari Ibu Ketua, Ibu Ida, bahwasanya tahun ini saya dikasih hadiah istimewa oleh jamaah Majelis Taklim As-Sakinah. Jujur, posisi saya kemarin lagi di depan makam kedua orang tua saya. Saya langsung voice note ke Bu Ida, saya foto. Karena hari Jumat siang jam 11:30 orang-orang lagi sholat Jumat, yang bapak-bapak selesai saya baca Yasin, saya baca doa, saya buka itu ternyata Umi sedekah kurban dihadiahkan sebagai kurban buat Umi. Masya Allah ya. Saya hanya bisa bilang jazakumullah ahsanal jaza. Nangis bahagia karena apa? Ini bagian dari akhlak mulia yang dimiliki oleh ibu-ibu semua. Ibu memiliki ketulusan yang luar biasa. Saya nggak pernah ngajarin itu, saya nggak pernah nyuruh, saya nggak pernah minta. Ini betul-betul surprise. Yang surprise dari ibu-ibu, surprise dari Allah, kebahagiaan seorang guru.